Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Arga Suwana Dirgantara. Yang kedua, Jamaluddin Said. Dan yang terakhir, saya sendiri, Eden Faiz Haidar. Kami dari Diplomatika Teknik Pesawat Udara 7 Bravo. Akhlak. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja. Diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji, akhlakul karimah, dan akhlak tercela. Akhlak terpuji dibagi lagi menjadi akhlak terpuji terhadap Allah. Yang termasuk akhlak terpuji terhadap Allah yaitu ikhlas. Artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata. Dengan niat yang ikhlas, menjauhkan diri dari riya atau menunjukkan kepada orang lain ketika melakukan suatu amal baik. Kemudian ada bertobat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya, serta melakukan perbuatan baik. Kemudian ada bersabar. Bersabar yaitu menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian, serta mencari ridhonya. Lalu bersyukur. Bersyukur adalah suatu sikap yang memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik dan meningkatkan amal soleh dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Lalu bertawakal. Tawakal yaitu berusaha seoptimal mungkin dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan setelah kita melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin. Kemudian ada harapan. Harapan yaitu sikap jiwa yang sedang mengharap sesuatu yang disenangi Allah. Yang terakhir ada bersikap takut. Takut akan siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Akhlak terpuji terhadap sesama. Akhlak terpuji terhadap sesama dibagi menjadi menjaga hubungan baik. Seperti halnya saling tolong-menolong dengan tetangga, saling memberi jika ada rezeki yang lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Kemudian ada berkata benar. Semakin hari semakin banyak informasi yang di luar pemikiran kita. Membuat masukan atau opini yang salah dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar kenyataannya atau yang biasa dikenal dengan hoax. Lalu ada tidak meremehkan orang lain. Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih, padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpemikiran daripada luasnya pemikiran kita. Dan terakhir ada bersangka baik atau husnudon. Husnudon kepada sesama adalah sifat terpuji yang harus diterapkan dengan lahir dan batin, ucapan dan sikap, agar apa yang kita jalani selalu diridhoi oleh Allah. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu memelihara kesucian dan kehormatan diri, qanaah atau menerima apa adanya, pemberian dari Allah. Berdoa kepada Allah, sabar dengan ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, dan rendah hati. Kemudian ada akhlak tercela, yang bisa disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu akhlak tercela terhadap Allah, meliputi musyrik, takabur, murtad, dan munafik. Kemudian akhlak tercela terhadap sesama manusia, yaitu mudah marah, iri hati atau dengki, mengumpat,
berbuat aniaya, dan kikir. Yang kedua, etika. Etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tentang cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kesalahan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teleologi. Manfaat dari etika adalah adanya pengendalian diri individu yang dapat mempermudah pemenuhan atas kepentingan kelompok sosial. Macam-macam etika itu yang pertama, etika berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya ada dua jenis etika, diantaranya etika normatif dan etika deskriptif. Berikut penjabaran secara singkat. Yang pertama, etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua, etika deskriptif. Etika deskriptif itu adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Ya, etika menurut berdasarkan cakupannya itu ada dua jenis, yaitu etika khusus dan etika umum. Berikut penjabarannya secara singkat. Yang pertama, etika khusus. Etika khusus itu merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua, etika umum. Etika umum itu adalah jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Yang ketiga, etika berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya ada dua jenis, yaitu etika individual dan etika sosial. Berikut penjabarannya secara singkat. Yang pertama, etika individual. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Yang terakhir, etika berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya ada dua jenis, etika teologis dan etika filosofis. Berikut penjabarannya. Etika teologis itu adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya balasan pada suatu agama tertentu. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam etika teologis ini. Yang kedua, etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis. Berdasarkan filsafat itu sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Adapun etika filosofis dibagi menjadi dua, yaitu yakni empiris dan non-empiris. Fungsi etika dan manfaat etika. Fungsinya itu dibagi dengan 4. Yang pertama, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kedua, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang ketiga, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang keempat, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Manfaat etika ada 7. Yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubungan antar nilai. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembela antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu dan memiliki sikap kritis. Yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Yang kelima, etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Yang keenam, etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasannya dalam dirinya. Yang terakhir, etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Kesimpulan mengenai etika itu adalah nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Maka dari itu tanamkan dalam diri etika yang baik, agar hubungan antar sesama berlangsung baik pula. Kemudian ada moral. Pengertian moral menurut para ahli antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Russell Swanberg. Menurut Russell Swanberg, moral bermakna sebagai suatu pernyataan dari ide, gagasan, maupun pemikiran yang berhubungan dengan dorongan yang menggelegak pada diri seseorang dalam bekerja dan berfungsi sebagai aspek yang membangkitkan perilaku seseorang tersebut. Kemudian ada pendapat dari Elizabeth B. Harlock. Menurut Elizabeth B. Harlock, pengertian moral adalah suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan berorientasi pada perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan. Kemudian, menurut Maria J. Wanta, pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan dalam menentukan nilai benar atau salah, serta baik atau buruknya suatu perilaku yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, menurut Imam Soekardi, pengertian moral adalah karakteristik yang melekat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan bersama. Macam-macam moral. Pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan. Sebagai macam moral yang bersifat religius, bersumberkan dari ajaran agama tertentu dan memiliki pengaruh yang relatif terhadap diri seseorang. 2. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat merupakan moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, kepatuhan, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama. Ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan. Moral bentuk etika dan kesusilaan bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada wilayah tertentu, serta secara meluas mengacu pada fondasi bangsa dan negara dari perspektif kebudayaan. Itu bisa kita kenal sebagai hukum adat. Yang keempat ada moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan pada tata aturan secara profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan juga secara meluas mencakup negara. Tujuan moral untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seseorang. Keberadaan moral salah satunya berfungsi untuk menjamin harkat dan martabat yang melekat pada seseorang, yang kemudian dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang memperhatikan aspek keadilan serta menghargai individu lain dalam kehidupan. Kemudian ada sebagai landasan manusia agar bersikap dan bertindak dengan didasari nilai-nilai kebaikan. Keberadaan moral dan etika dapat bermanfaat sebagai landasan atau acuan agar tidak bersikap semena-mena atau seenaknya sendiri, serta memperhatikan nilai-nilai kebaikan kepada sesama dengan beragam perbedaan, seperti perbedaan kepentingan ataupun kebudayaan. Kemudian, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan. Fungsi moral berperan sebagai landasan kepercayaan yang ditanamkan terhadap sesama. Selain itu, dengan moral dapat mendorong rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan. Yang terakhir ada menciptakan kehidupan manusia lebih bahagia, baik secara rohani maupun jasmani. Dengan mengoptimalkan fungsi moral, masyarakat mematuhi segala peraturan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan, sehingga tidak ada rasa menyesal, tekanan-tekanan, konflik batin, dan perasaan bersalah atau berdosa, karena berbuat tidak sesuai norma yang ada. Untuk contoh masyarakat moral di masyarakat, pertama, religius. Contoh moral religius itu merupakan salah satu contoh moral yang menunjukkan sikap
maupun perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Terbentuknya sikap toleran terhadap keberadaan agama yang berlainan, serta itu berdampingan dengan rukun antara umat agama yang berbeda keyakinan. Yang kedua, jujur. Contoh jujur itu merupakan contoh moral yang didasarkan pada upaya menjadikan pribadi pada diri seorang sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam aspek perkataan, lisan, maupun tindakan. Toleransi. Moral toleransi maknanya adalah menunjukkan sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman, yaitu adanya perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, perilaku maupun gagasan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sikap moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika bertemu orang yang dikenal di tengah jalan maupun di tempat umum, kita selalu menyapa. Hal tersebut dilakukan Dita untuk menjaga hubungan baik semua teman-temannya. Sehingga dalam hal ini kita memiliki moral yang baik. Yang kedua contohnya sikapnya itu Rani. Selalu menggunakan tangan kanan ketika makan. Tidak hanya itu, Rani juga tidak pernah makan maupun minum dalam keadaan berdiri. Sikap ini dalam perwujudannya digolongkan sebagai salah satu ciri moral yang mencerminkan kebaikan. Contoh yang ketiga, Budi tidak memotong pembicaraan antara Hani dan Gandhi. Meskipun Budi ada keperluan dan ingin berbicara dengan Hani, Budi menunggu sampai mereka sudah selesai berbicara. Pengalaman atas sikap ini juga mencerminkan moral. Yang keempat, ketika di angkutan umum, Dewi selalu mempersilakan orang yang lebih tua untuk duduk di tempatnya karena tidak mendapatkan tempat duduk. Kesimpulannya, yang pertama dari berbagai penjelasan di atas telah dikatakan bahwasanya moral menegaskan makna sebagai hal-hal yang berkaitan dengan erat dengan proses sosialisasi pada diri individu. Tanpa hadirnya moral, individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Yang kedua, pada perkembangan maknanya moral memiliki nilai tersirat dikarenakan dalam kehidupan seringkali dijumpai orang yang memiliki moral atau juga yang memiliki sikap moral dilihat dari sudut pandang yang terbatas. Yang ketiga, moral merupakan sifat dasar yang diajarkan sebagai materi pembelajaran di institusi pendidikan. Dalam kehidupan, sejatinya manusia harus memiliki moral jika ingin dihormati oleh sesama yang berada di sekitarnya. Yang keempat, selain itu, adanya penilaian terhadap moral yang diukur dari kebudayaan yang dikembangkan pada masyarakat setempat. Moral dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, meliputi moral ketuhanan, moral ideologi dan filsafat, moral etika dan kesusilaan, moral disiplin dan hukum. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.